fungsi kita Quran itu jatuh itu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang masuk di dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi tidak berfungsi. Ya, jazakallah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan subuh hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dan insyaallah taala di kesempatan subuh hari ini kita akan mengkaji dan mengambil faidah-faidah dari surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 43, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi maupun sore. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersalawat kepada kalian dan juga para malaikatnya. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini terdapat banyak faidah yang bisa dipetik. Yang pertama, pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innahu khairun ya'muru bi aw syarrun yanha anhu. Apabila engkau mendengarkan ayat-ayat Allah yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka hendaknya engkau memerhatikan dengan baik, karena yang datang setelahnya itu hanya dua kemungkinan. Yang pertama, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, atau yang kedua, keburukan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini kaidah ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Yang datang setelahnya hanya dua kemungkinan. Pertama, perintah, atau yang kedua, larangan. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali pasti mengandung kebaikan. Sebagaimana tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu kecuali pasti mengandung keburukan. Ya, pasti mengandung keburukan. Ini yang pertama. Jadi dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang kedua, udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nah, ini perintahnya. Ya, setelah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, datang perintah.
Udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kapan seorang itu dianggap berzikir dengan zikir yang banyak? Para ulama memiliki beberapa ungkapan tentang hal ini. Tapi sebenarnya antara ungkapan yang satu dengan yang lainnya itu saling melengkapi. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak yaitu yadhkurunallaha fi adbaris salawati wa ghuduwan wa ashiya wa fil madaji' wa kullama istayqadha min naumi wa kullama ghada aw raha min manzilihi dzakarallaha ta'ala. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir selepas salat. Yang kedua, dia berzikir di waktu pagi dan sore. Yang ketiga, dia berzikir di tempat tidurnya. Ya, maksudnya sebelum tidur, ya, ketika bangun tidur, ya, wa kullama istayqadha min naumi. Ya, setiap kali dia bangun dari tidur. Wa kullama ghada aw raha min manzilihi. Dan setiap kali dia keluar dan masuk rumahnya, ya, dia berzikir kepada Allah. Jadi ketika seorang itu dia berzikir selepas salat, dia jaga zikir pagi petangnya, dia jaga zikir sebelum tidur dan selepas tidur, ya, dia keluar, maka ini dianggap sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kemudian Mujahid rahimahullah, murid Ibnu Abbas, mengatakan, la yakunu minadz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat hatta yadhkurallaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Kata Mujahid, tidaklah seorang itu dianggap berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak sampai dia berzikir sambil berdiri, ya, duduk dan berbaring. Ya, jadi ketika dia duduk-duduk berzikir, ketika dia berdiri dia berzikir, ketika dia berbaring dia zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini juga orang yang senantiasa menjaga salat malamnya. Orang yang senantiasa menjaga salat malamnya itu juga dikategorikan sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-lail fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'a kana min adz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat." Apabila seorang laki-laki membangunkan keluarganya, ya, seorang laki-laki membangunkan keluarganya, dan ini menunjukkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya di dalam keluarga itu hendaknya ada selalu kerjasama, ya, ta'awun, ya, terlebih dalam masalah ibadah, Jadi apabila seorang suami membangunkan istrinya, membangunkan anak-anaknya, lalu mereka salat atau salat 2 rakaat, maka kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Ya, keduanya akan ditulis sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga termasuk orang yang banyak berzikir ketika dia bangun salat malam. Karena kalau orang bangun salat malam itu, Pak, pasti dia akan menyadari dirinya, dia banyak beristighfar, dia ini. Tidak ada orang yang salat malam itu lalu dia pikirannya kemana-mana. Ya, tidak ada. Ya, pasti yang dia pikirkan adalah, ya, yang dia lakukan adalah, ya, membaca Al-Quran atau beristighfar, ya, berzikir, ya. Itu kalau orang bangun salat malam. Tidak mungkin dia pikirkan hal-hal yang terkait dengan dunia. Ya, dia bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Amr ibn Salah
rahimahullahu taala pernah ditanya tentang batasan orang itu dianggap berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kata beliau, "Idza wadhaba 'alal adhkaril ma'thuratil musbatati sabahan wa masa'an fil awqati wal ahwalil mukhtalifah lailan wa nahara. Wa hiya mubayyanatun fi kitabi amalul yaumi wal lailah kana minadz dzakirin Allah katsiran wadz dzakirat." Kata Ibnu Salah, orang yang berzikir dengan zikir yang banyak itu apabila dia menjaga zikir-zikir yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia menjaga zikir-zikir yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu di waktu pagi, di waktu sore, dan di waktu-waktu dan keadaan yang berbeda-beda. Baik itu malam maupun siang. Artinya apa, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Ya, seorang itu dianggap banyak berzikir kepada Allah ketika dia datangkan zikir itu pada waktu dan tempatnya. Ya, pada waktu dan tempatnya. Ya, jadi habis salat dia zikir. Ya, masuk waktu pagi dia zikir, masuk waktu sore dia zikir. Ya, keluar WC dia zikir, masuk WC dia zikir, mau tidur zikir. Sebelum setelah bangun tidur dia zikir, makan ya, sebelum makan dia zikir, setelah makan dia zikir. Karena semua ada zikirnya. Ya, mau memakai baju dia berzikir, bismillah. Dia lepaskan bajunya, ya, pakai baju baru dia. Semua, mau naik kendaraan dia zikir, keluar rumah zikir. Jadi dia datangkan zikir itu pada waktunya dan juga pada tempatnya. Ya, ditambah dengan zikir-zikir yang mutlak seperti dia duduk-duduk ya sambil berzikir, maka inilah yang dianggap sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya, wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan ketika seorang itu banyak berzikir kepada Allah, maka faedahnya juga sangat banyak. Salah satu diantaranya adalah akan menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ya, akan menjaga lisannya dari ucapan yang tidak bermanfaat. Ya, termasuk menggibah, ya, namimah, mengadu domba dan selainnya. Itu orang yang banyak berzikir akan tertahan lisannya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan sore. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersalawat kepada kalian dan juga para malaikatnya. Apa yang dimaksud dengan salawat Allah dan apa yang dimaksud dengan salawat para malaikat? Kata para ulama, ya, seperti Abul Aliyah mengatakan bahwasanya salawat Allah itu maknanya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, pujian Allah. Jadi orang yang senantiasa berzikir itu akan dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya. Ini makna salawat Allah. Ya, ini makna salawat Allah, yaitu Allah memujinya. Sanaullahi alaihi. Ya, pujian Allah terhadap orang tersebut. Adapun makna salawat malaikat adalah ad-du'a. Ya, malaikat akan mendoakannya. Ya, malaikat akan mendoakannya. Dan banyak amalan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah yang senantiasa didoakan oleh para malaikat. Di antaranya ini zikir. Ya, di antaranya zikir. Di antaranya juga duduk-duduk bermajelis. Ya, di antaranya juga duduk ya selepas salat. Ya, kalau seorang masih duduk-duduk selepas salat, itu para malaikat akan mendoakannya. Ya, akan mendoakannya. Dan banyak amalan yang lain yang akan didoakan oleh para malaikat, termasuk juga berinfak setiap hari. Kalau seorang berinfak, itu akan didoakan oleh para malaikat, ya, agar
digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini ya, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Dialah Allah senantiasa memuji kalian dan juga senantiasa ya atau para malaikat mendoakan kalian. Dan ini luar biasa, Pak. Seandainya tidak ada keutamaan lain dari zikir selain dua ini, maka ini sudah luar biasa. Ya, Allah memujinya, para malaikat mendoakannya. Ya, manusia saja memuji-muji biasa itu luar biasa bangganya. Ya, luar biasa bangganya. Misalnya dia dapat penghargaan. Ya, kira-kira Pak, kalau ada orang dapat penghargaan dari ya gubernur, dari presiden, ya dikasih kertas 1 lembar. Ya, biasanya itu di mana ditaruh, Pak? Ya, paling ditaruh ya dibingkai dengan baik ya, lalu ditaruh di ruang tamu. Ya, setiap orang masuk, lihat nih penghargaan saya. Ya, padahal itu cuma 1 lembar kertas. Iya. Tapi luar biasa bangganya. Ini Allah yang memuji, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala yang memujinya, tidak ada orang yang bisa menjatuhkannya. Ya. Kalau Allah mengangkat seseorang, ya, tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Sebagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala merendahkan seorang, tidak ada yang bisa mengangkatnya. Tidak ada yang bisa mengangkatnya. Kalau malaikat mendoakannya, ya, siapa yang bisa menolaknya? Ya, sementara para malaikat itu adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia saja ya yang selalu bermaksiat, Allah jamin doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia berdoa dengan ya doa yang sesuai dengan syarat-syaratnya. Kemudian katakan di sini, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuh liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Agar Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Apa maksudnya? Ya, kata para ulama, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, ya, maksudnya min dhulumatil jahli wad dhalali ilan nuril huda wal yakin. Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan kejahilan, kegelapan kesesatan, menuju cahaya petunjuk dan keyakinan. Ya, karena kejahilan itu Pak kegelapan. Ya, termasuk juga mengeluarkan kalian dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya iman. Karena kesyirikan itu Pak kegelapan. Tidak ada kegelapan melebihi kesyirikan. Ya, saking gelapnya itu kesyirikan, ya, seorang tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, saking gelapnya itu kesyirikan, kesyirikan bisa menghilangkan akal. Ya, bisa menghilangkan akal. Ya. Orang yang melakukan kesyirikan itu Pak biasanya akalnya tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Nah, tertutup akalnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah karena gelap. Ya, karena gelap. Ya, demikian juga kegelapan ya perkara yang diada-adakan menuju ya cahaya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya itu ya kalau ada tempat ya pesantren, pengajian itu biasanya disebut cahaya sunnah. Ya. Cahaya tauhid, cahaya iman. Ya, tidak ada itu selain itu. Ya, karena sunnah ini cahaya. Ya, tauhid itu cahaya. Ya, demikian juga iman itu cahaya. Ya, cahaya ilmu. Nah, tidak ada orang mau bilang cahaya kegelapan. Apa cahaya kejahilan? Tidak. Ya, karena kejahilan itu kegelapan. Ya, kekufuran itu kegelapan. Syirik itu kegelapan. Ya, demikian juga mengada-ada dalam agama itu juga kegelapan. Ya, makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah dikatakan dalam Al-Qur'an, yauma tabayyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah-wajah yang berseri-seri, bercahaya. Dan ada wajah-wajah yang gelap.
Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang bercahaya itu adalah wajahnya Ahlus Sunnah. Ya, yang komitmen di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang dimaksud dengan wajah yang gelap itu adalah wajah yang selalu menyelisihi sunnah. Ya, yang tidak mau mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mau wajah-wajah kita bercahaya, hendaknya komitmen di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dari ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mengatakan bahwasanya perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, ya, di antaranya bahwasanya sifat rahmannya Allah itu mencakup seluruh makhluk. Ya, sifat rahmannya Allah itu mencakup seluruh makhluk. Baik itu jinnya, manusianya, yang berimannya, yang tidak beriman, semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya dikasih makan, semuanya dikasih minum, semuanya dikasih nafas, semuanya pokoknya dirahmati oleh Allah dari sisi sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat rahimnya Allah itu hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Ya, hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Ya, orang yang tidak beriman tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari sisi sifat rahimnya Allah. Ya. Ya. Dan sifat rahimnya Allah ini semakin nampak nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Ya, orang yang tidak beriman, tidak ada lagi mereka dapat. Ya. Orang yang tidak beriman. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Ya, Allah tidak mengatakan wa kana bil mu'minina rahmana, tidak. Ya, kenapa? Karena sifat rahimnya Allah itu khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan ya di dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. Ya. Hanya satu yang diberikan di dunia ini. Dengan satu rahmat ini yang diberikan di dunia, ya, maka seluruh makhluk itu bisa saling menyayangi. Sehingga sampai binatang buas pun tidak ada yang mau menginjak anak-anaknya. Ya, binatang buas tidak ada yang mau menginjak anak-anaknya. Karena sifat rahmatnya Allah yang diberikan kepada mereka. Itu baru satu. Baru satu. Ya. Selebihnya 99 itu nanti akan diberikan pada hari kiamat. Subhanallah, ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikejar oleh seorang mukmin. Ya, bagaimana dia bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan didapatkan nanti pada hari kiamat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita lihat ayat selanjutnya, ya, kalau dikaji lagi ayat selanjutnya, itu dikatakan tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Ya, dan ini ayat disebutkan oleh para ulama, ya, kata tahiyyatuhum, kemudian setelahnya yalqaun, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat nanti pada hari kiamat oleh orang-orang yang beriman. Ya, ditambah dengan ayat-ayat yang lain, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, pada hari itu wajah orang-orang yang beriman berseri-seri, mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu nikmat yang tidak ada tandingannya. Nikmat yang tidak ada tandingannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala nanti, ya, menawarkan kepada penduduk surga, ya, maukah kalian aku tambahkan nikmatku untuk kalian? Maka kata penduduk surga, ya Allah,
Ya, alam tubayyid wujuhana. Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Ya, memasukkan kami ke dalam surga, menyelamatkan kami dari neraka. Apakah masih ada tambahan nikmat lebih dari ini? Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakshiful hijab, Allah menyingkap hijabnya sehingga seluruh orang yang beriman yang ada di dalam surga melihat wajah Allah, dan ini nikmat yang tidak ada tandingannya. Ya, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimanapun menderitanya seorang muslim, seorang mukmin di dunia ini, ya, tidak perlu khawatir kalau ada keimanan. Ya, ada keimanan, ada amalan saleh, tidak perlu khawatir. Ya, berapa hari menderita di dunia? Ya, berapa hari, berapa bulan menderita di dunia? Ya, kalau seorang mukmin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau dia perbaiki keimanannya, ya, setelah dia lepas dari dunia ini, tidak ada lagi penderitaan yang dia akan rasakan. Makanya Nabi SAW, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu di akhir hayatnya beliau sangat berat. Saking beratnya dilihat oleh Fatimah, dan Fatimah mengatakan, wahai ayahku, ya, begitu beratnya penderitaan yang engkau rasakan. Apa kata Nabi SAW? Ya, wahai anakku, wahai Fatimah, tidak ada lagi penderitaan setelah ini. Ya, menunjukkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya seorang beriman ketika dia sudah meninggal, tidak ada penderitaan yang dia dapatkan. Ya, sementara orang-orang yang tidak beriman, disitulah awal penderitaan. Ya, awal penderitaan. Bagaimanapun dia rasakan kenikmatan dunia, tapi kalau dia tidak beriman, tidak melakukan amalan saleh, ya, apa kata mereka disebutkan dalam surah Al-Mu'minun, ya, hatta idza hadara ahadahumul maut qala rabbirji'un. Ya, ketika kematian mendatangi mereka, mereka semua mengatakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Mau kembali ke dunia, tapi tidak ada lagi harapan. Ya, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berusaha mengamalkan ayat ini. Ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang menimpa kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, melainkan dosa-dosa yang kita lakukan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ma nazala bala illa bima'siyah wa ma rafa'ahu illa bitaubah. Tidak turun musibah kecuali karena dosa yang kalian lakukan. Ya, dan musibah itu tidak diangkat kecuali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka musibah-musibah ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu akan terangkat dengan apa? Dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan semakin bermaksiat kepada Allah. Ya, kapan semakin bermaksiat, maka akan semakin banyak musibah yang kita dapatkan. Maka hendaknya kita banyak berzikir kepada Allah, ya, kita amalkan ayat-ayat yang seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kemudian sedikit tambahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala itu menyebutkan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, bahwasanya zikir di dalam Al-Qur'an itu datang dalam 10 bentuk. Ya. Penyebutan zikir di dalam Al-Qur'an itu ada 10 bentuk. Yang pertama, al-amru bihi mutlaqan wa muqayyadan. Datang dalam bentuk perintah secara mutlak dan muqayyad. Ya, mutlak itu artinya ya, diperintah untuk berzikir kapan saja dan di mana saja. Tidak terbatas dengan waktu, tidak terbatas dengan ruang. Kapan saja dan di mana saja. Itu mutlak. Dan ada juga zikir muqayyad, ya, yaitu terbatas dengan waktu, atau terbatas dengan tempat, atau terbatas dengan sebab. Nah, ini tidak bisa dibaca di tempat yang lain, ya, tidak bisa dibaca di waktu yang lain, harus di waktu itu. Misalnya selepas salat, ini tidak bisa dibaca, nanti saya duduk-duduk di rumah, tidak, ya, harus setelah salat, ya.
di waktu pagi, tidak bisa nanti di waktu malam baru dibaca. Ya, tapi kalau zikir secara mutlak kapan saja silahkan. Ya, apa contohnya? Istighfar. Ya, kapan saja istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Berapa? Silahkan perbanyak sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Ini yang pertama, datang dalam bentuk perintah. Yang kedua, an-nahyu 'an diddihi minal ghaflati wan nisyan. Ya, larangan dari sebaliknya. Larangan dari sebaliknya. Allah melarang kita lalai dari zikir kepada Allah. Ya, lalai dari lupa. Ya, tidak boleh kita lalai, tidak boleh kita lupa. Ya, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita selalu berzikir kepada Allah. Yang ketiga, ta'liqul falahi bistidamatihi wa kathratihi. Allah mengaitkan keberuntungan, kesuksesan itu dengan melazimi zikir. Ya, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini sebenarnya ada dalil-dalilnya yang disebutkan, cuma karena waktunya agak singkat, mungkin nanti di pertemuan berikutnya dikaji dalil-dalilnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kesuksesan dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mau sukses? Ya. Siapa yang mau sukses di dunia, di alam barzakh, di akhirat, maka hendaknya dia banyak berzikir kepada Allah. Yang keempat, as-sana'u ala ahlihi wal ikhbaru bima a'adda Allahu lahum minal jannati wal maghfirah. Ya, pujian terhadap pelakunya. Ya, dan pengabaran bahwa Allah menyiapkan kepada mereka surga dan ampunan. Nah, ini orang yang banyak berzikir, dipuji oleh Allah dan disiapkan surga. Ya, disiapkan surga. Ya, dan surga itu sebagaimana yang kita ketahui, ya, tidak ada lagi penderitaan di dalamnya. Ya, tidak ada lagi penderitaan di dalamnya. Kemudian yang kelima, al-ikhbaru an khusrani man laha anhu bighairi. Ya, pengabaran bahwasanya kerugianlah yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan hal-hal yang lain lalu dia lupa berzikir kepada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, jangan karena hartamu yang engkau urus, ya, jangan karena anak-anakmu yang engkau urus sehingga engkau lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, Pak, yang dilalaikan oleh hartanya, yang dilalaikan oleh anak-anaknya, yang dilalaikan oleh apa yang dia miliki, dia lalai dari berzikir kepada Allah, itulah orang yang rugi. Orang yang sangat merugi. Ya, maka dari sini dapat dipahami Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya ternyata kesuksesan dan kerugian itu tidak diukur dengan materi. Ya, tidak diukur dengan materi. Ya, Fir'aun kurang apa Fir'aun? Ya, tapi saya kira tidak ada orang yang mau memberi nama anaknya Fir'aun. Ya, siapa pun dia, anakku, siapa namanya Pak? Fir'aun, enggak. Ya, nah, padahal apa kurangnya Fir'aun dari sisi dunia? Ya, Qarun, ya, apa kurangnya Qarun dari sisi dunia? Ya, tapi adakah orang kita dengar namanya Qarun? Ya, tidak ada, karena saking jeleknya itu Fir'aun. Ya, Qarun, saking jeleknya. Ya, apakah dia orang yang sukses? Ya, oh ini pedagang sukses ini, Qarun ini. Ya, makanya dikasih nama? Tidak. Kenapa? Dia adalah orang yang sangat buruk. Ya, karena itu kesuksesan, kerugian tidak diukur dengan materi. Ya, cuma ya karena kita ini selalu melihat materi-materi saja. Ya, wih suksesnya dia itu, suksesnya dia itu. Ya, padahal tenas sambayang. Ya, mana dia bilang sukses kalau tidak salat? Ya, tidak salat. Ya, suksesnya dia ditulis di tes, ya, bisa kita baca Al-Qur'an. Ya, tidak bisa baca Al-Qur'an. Bagaimana bisa dianggap sukses? Akhirnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut, ya, al-ikhbaru atau annahu subhanahu ja'ala dzikrahu lahum jazaa'an li dzikrihim lah. Allah menyebutkan bahwasanya siapa yang mengingat dia, Allah juga akan mengingatnya. Ya. Siapa yang berzikir kepada Allah, Allah akan mengingat dia. Dan kalau Allah yang mengingat dia, ya, kata para ulama, ya, yang dimaksud dengan Allah mengingat dia, Allah akan mengingat dia saat dia sakit, saat dia miskin, saat dia
ya selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berikutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan zikir itu sebagai penutup amalan-amalan saleh, ya. Ya, kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya, selesai puasa disuruh berzikir. Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Ya, selesai haji disuruh berzikir. Ya, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Ya, kalau kalian sudah manasik, zikir kepada Allah. Ya, selesai salat Jumat disuruh juga zikir. Ya, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullah. Nah, jadi semua amalan saleh ditutup dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga selesai salat disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa hanya orang yang berzikir yang akan mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya orang-orang yang berzikir, Pak, yang akan mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Kemudian selanjutnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dan seterusnya. Makanya Pak, kalau orang-orang yang banyak berzikir itu pergi ke gunung, pergi lihat-lihat pemandangan, apa yang dia bilang? Masya Allah, Masya Allah. Itu pasti ini. Subhanallah, Subhanallah. Ini Pak, orang yang banyak berzikir. Tapi kalau orang tidak berzikir, apa dia bilang? Iya, baik deh. Ya, itu yang keluar itu. Ya, tidak ada zikir, Pak. Ya. Nah, beda dengan orang yang beriman. Ya, dia melihat ayat-ayat Allah. Oh, iya, Masya Allah. Ini siapa yang mencipta ini? Pasti dia mengambil manfaat. Ya, tapi ya sama kalau habis makan, Pak. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, orang yang beriman selesai makan, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya sudah minum kopi misalnya, alhamdulillah. Tapi kalau orang yang tidak beriman, Pak, apa dia bilang? Asyifa. Nah, ya. Jadi beda memang yang keluar, Pak, beda yang keluar. Iya. Nah, ini jadi hanya orang yang ya beriman, hanya orang yang banyak berzikir yang bisa mengambil manfaat. Karena mereka lah yang disebut dengan ulul albab. Ya, jadi orang yang cerdas itu ya disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, ada ukuran-ukurannya. Yang cerdas, itu disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, ya, atau menyebutkan bahwasanya zikir itu senantiasa mengiringi amalan-amalan saleh. Ya, makanya disebutkan bahwasanya, ya, Nabi SAW bersabda, haji yang paling baik, yang paling utama adalah haji yang paling banyak zikirnya. Puasa yang paling utama adalah puasa yang paling banyak zikirnya. Salat yang paling utama adalah salat yang paling banyak zikirnya, dan seterusnya. Semua amalan saleh itu keutamanya tergantung banyaknya zikir di dalamnya. Ya, maka ini beberapa ya uraian yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, mungkin insyaallah ya kita sebutkan rinciannya di pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang banyak berzikir, orang-orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita zikir itu kadang-kadang kan saja ya Allah bantulah aku, tolonglah aku untuk ada di masjid. Bolehkah kita melibatkan misalnya keluarga, anak, cucu dari kata Oh iya.
Iya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya segala sesuatu yang ada di dunia ini itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Ya, dari kebaikan demikian juga keburukan. Ya, demikian juga keburukan. Nah, termasuk pada diri kita. Ya, pada diri kita semuanya akan bersaksi nanti pada hari kiamat. Ya, adapun bentuk kesaksiannya ini kita tidak mengetahuinya, ya. Tapi yang namanya saksi sudah dipahami maknanya, ya. Nanti ya mulut kita ini akan ditutup, akan dikunci. Yang menjadi saksi, yang berbicara, ya, tangan kita, kaki kita, ya, semuanya akan berbicara. Ya, bagaimana bentuk berbicaranya kita tidak tahu. Yang namanya bicara itu sudah dipahami. Tapi bagaimana caranya? Ini kita tidak mengetahui. Yang jelas, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Ya, kami akan tutup, kami akan kunci nanti. Ya, mulutnya yang bicara. Ini kaki pernah kemana? Ya, ini mata apa yang pernah dia lihat? Ini tangan apa yang pernah diambil? Sudah, tidak bisa lagi ini. Kalau lisan Pak banyak bisa bersilat lidah istilahnya kalau di dunia. Ya, tapi kalau tangan tidak bisa lagi. Ya, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita selalu berhati-hati dan waspada kemana kita pergi. Ya, karena itu semuanya akan menjadi saksi-saksi nanti pada hari kiamat. Yang kedua, ya boleh. Ya, diganti Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, masukkan ya diri kita dan juga keluarga kita agar ya semuanya banyak berzikir kepada Allah. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Syekh bin Baz rahimahullah, tidak ada yang lebih membahagiakan seseorang itu kecuali melihat keluarganya dalam ketaatan, Pak. Iya. Tidak ada yang lebih membahagiakan seseorang, lebih menyenangkan seseorang kecuali melihat keluarganya dalam ketaatan. Iya. Nah, ini Pak. Jadi sekali lagi bukan materi yang membahagiakan seseorang. Ya, bukan kecantikan. Ya, bukan kecantikan. Ya, biar cantik Pak kalau ya tidak ada ibadah, tidak ada harapan. Ya, tidak ada harapan. Ya. Tapi kalau kita keluar dari rumah, pulang ke rumah, kita lihat anak-anak kita membaca Al-Quran. Bagaimana perasaan? Wah, itu luar biasa. Ya, kebahagiaan. Kita lihat istri kita ya membaca Al-Quran. Ya, tentunya setelah dia lakukan kewajiban-kewajibannya di rumah. Ya, itu luar biasa kebahagiaan kita. Tapi kalau kita keluar rumah cuma main HP, masuk rumah main HP lagi, tidak ada kebahagiaan. Ya, tidak ada kebahagiaan. Mana cantik? Ya, ini jamaah yang dimuliakan. Jadi ini yang selalu kita minta kepada Allah. Bagaimana kita ini keluarga kita banyak berzikir kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah kebahagiaan. Ya, sebab itulah kebahagiaan. Jadi boleh. Iya, wallahu taala. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum 'alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulatal umuril muslimina fi kulli makan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.